Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelas Begina. Kali ini kita akan membahas studi kelayakan bisnis dari aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Nah, aspek perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Apabila sebuah usulan rencana bisnis tidak ada perhitungan dari aspek keuangan, ini nanti akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha, di mana perlu diperhitungkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan, pengeluaran, biaya modal, ketersediaan dana, kemampuan proyek membayar kembali dana tersebut. Nah, nanti serta untuk menilai apakah kedepannya proyek akan terus berkembang atau justru berhenti karena merugi. Nah, secara keseluruhan dalam aspek keuangan ini nanti kita akan mempelajari tentang ini ya. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini adalah dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek bisnis. Jadi kebutuhan dana ini nanti penjumlahan dari total investasi ditambah biaya-biaya. Kemudian yang kedua ada sumber dana. Sumber dana ini adalah merupakan bentuk apa dana tersebut akan diperoleh. Jadi dari mana dana tersebut akan diperoleh. Kemudian yang ketiga ada aliran kas. Kalau aliran kas ini nanti berupa laporan perubahan kas yang digunakan untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu. Kemudian yang keempat ini adalah penilaian investasi. Nah, ini digunakan untuk menilai layak atau tidak suatu proyek bisnis dijalankan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada kebutuhan dana. Nah, untuk kebutuhan dana sendiri ini nanti ada dua. Yang pertama ini adalah aktiva tetap. Aktiva tetap ini ada dua jenis. Aktiva tetap berwujud berupa tanah, pengembangan lokasi, kemudian bangunan dan perlengkapan, pabrik dan mesin-mesin. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud. Ini berupa biaya-biaya sebelum operasi atau biaya-biaya pendahuluan yang sudah dikeluarkan sebelum memulai proyek bisnis. Kemudian yang kedua ini adalah modal kerja. Ini adalah semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Nah, selanjutnya kita ke sumber dana. Kalau sumber dana ini ada 4 ya. Yang pertama ada modal sendiri. Jadi ini modal pemilik perusahaan yang disetorkan. Kemudian yang kedua adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi ini adalah saham dan obligasi yang diterbitkan di pasar modal, kemudian nanti dibeli oleh investor-investor. Kemudian ada kredit bank atau pinjaman nanti berupa kredit investasi. Dan yang terakhir adalah sewa guna. Sewa guna ini dari lembaga keuangan non-bank, misalnya kayak penyewaan mesin atau hal-hal seperti itu ya. Kemudian yang keempat ini adalah aliran kas atau cash flow. Nah, kalau cash flow ini nanti terdiri dari dua ya. Jadi ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri nanti ada kas permulaan atau inisial cash flow, kemudian ada kas operasional atau operational cash flow, dan kas terminal atau terminal cash flow. Jadi kalau kas permulaan berarti sebelum proyek bisnis dijalankan, kemudian kas operasional berarti selama proyek itu dijalankan, kas terminal adalah kas terakhir sebelum proyek bisnis selesai. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini akan menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan hingga menghasilkan laba bersih. Jadi keuntungan bersih yang terakhir ya. Kemudian selanjutnya ada kriteria penilaian investasi. Nah, kalau kriteria penilaian investasi ini ada 5. Yang pertama ada payback period. Jadi kalau payback period ini menilai layak atau tidak sebuah investasi dari berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi. Kemudian yang kedua ada net present value. Ini merupakan perbandingan selisih kas bersih dan jumlah investasi awal selama umur investasi. Kemudian
Yang ketiga adalah internal rate of return. Jadi ini pengembalian bunga pinjaman berdasarkan kas bersih dan umur investasi. Kemudian yang keempat ini ada profitability index. Ini merupakan perbandingan jumlah nilai pendapatan bersih dengan pengeluaran investasi selama umur investasi. Kemudian average rate of return ini adalah perbandingan keuntungan bersih atau neto tahunan dengan nilai investasi. Nah, kita nanti akan menggunakan yang average rate of return ya, jadi ARR, nggak semuanya kita pakai. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh laporan kebutuhan investasi atau dana. Ini contohnya ya, jadi ini merupakan aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Contohnya laporannya seperti ini. Kemudian ada biaya produksi. Nah, nanti untuk kebutuhan investasi atau kebutuhan dana ini merupakan jumlah dari ini ya, jadi aktiva berwujud berapa totalnya, aktiva tak berwujud berapa totalnya, kemudian untuk biaya produksi tahun pertama berapa jumlahnya. Itu merupakan kebutuhan investasi yang periode pertama. Kemudian ini adalah yang berikutnya, ada laporan sumber dana. Kalau sumber dana seperti ini, jadi kebutuhan dananya tadi merupakan penjumlahan dari aktiva tak berwujud, aktiva berwujud, dan biaya produksi. Kemudian modal sendiri yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan berapa, kemudian pinjamannya berapa dengan bunga kredit seperti ini, jatuh tempo seperti ini kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti kita laporkan, kalau misalnya nggak ada pinjaman ya berarti kebutuhan dana dan modal sendiri saja. Kemudian selanjutnya ini adalah laporan aliran kas, arus kas. Jadi ini ada periode pertama 0 sebelum kita mulai proyek ya. Jadi ini ada kebutuhan dana tadi, kemudian investasinya ini. Nah, ini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Yang ini adalah estimasi ya, yang lainnya. Jadi estimasi itu ada asumsi dari pemilik perusahaan bahwa tiap tahun itu akan mengalami kenaikan berapa persen gitu misalnya. Misalnya 10%, berarti kita tinggal mengalihkan 10% dikalikan ini, nanti dijumlahkan hasilnya ditambah ini ketemu yang ini gitu ya. Jadi ini untuk tahun-tahun berikutnya, karena ini adalah estimasi, berarti pemilik perusahaan itu sudah punya asumsi tiap tahun saya akan memiliki kenaikan misalnya 5%, 10% dan lain-lain. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi tentu seperti ini, pasti ada pajak penghasilannya ya. Jadi ada pemasukannya berapa, pengeluarannya untuk apa saja, kemudian nanti untuk total laba sebelum pajak berarti kita tinggal mengurangkan pemasukan dikurangi pengeluaran, kemudian labanya tadi, keuntungannya dikurangi pajak, ternyata laba setelah pajak itu sebesar ini. Ini untuk tahun 2021 dan ini adalah estimasinya yang 2021 dan 2022. Ingat tadi estimasi itu adalah perkiraan pemilik perusahaan tiap tahun dia ingin mempunyai kenaikan berapa persen. Jadi nanti misalnya tidak ada ini juga tidak apa, teman-teman bisa memberikan laporan untuk tahun yang sudah berjalan saja. Kemudian ini tadi yang saya katakan di awal, untuk penilaian investasi atau penilaian kelayakan usaha dari aspek keuangan, kita pakai yang average rate of return atau ARR. Jadi untuk ARR ini kita mencari dua hal. Yang pertama ARR atas dasar investasi awal dan ARR atas dasar investasi rata-rata. Nah, rumusnya untuk ARR yang investasi awal ini adalah keuntungan setelah pajak dibagi investasi awal dikali 100%. Kemudian yang ARR atas dasar investasi rata-rata itu merupakan pembagian dari keuntungan setelah pajak dibagi investasi rata-rata dikali 100%. Nah, untuk perhitungannya saya ngambil contoh yang tadi ya, laporan yang tadi. Keuntungan setelah pajak tadi kan di tahun pertama itu 28.347.674. Kemudian investasi awal atau kebutuhan dana yang di laporan sumber dana tadi kan 668.863.150. Kemudian ini dibagi dikalikan 100%, ternyata hasilnya adalah 4,24%. Kemudian untuk ARR yang atas dasar investasi rata-rata
Ini keuntungan setelah pajaknya sama ya, 28.347.674. Kemudian dibagi investasi rata-rata. Nah, investasi rata-rata karena kita tadi ngambil estimasinya selama 3 tahun dari 2020, kemudian 2021 dan 2022, maka untuk mencari investasi rata-rata berarti kita tinggal membagi investasi awal dibagi 3 karena kita tadi mengestimasinya 3 tahun. Berarti 668.863 150 juta ini dibagi 3 hasilnya adalah 222.954.383 juta. Kemudian dikalikan 100%, hasilnya adalah 12,7%. Nah, kesimpulannya, penilaian kelayakan usaha dari laporan yang tadi itu ini, investasi dapat diterima atau layak karena nilai ARR atas dasar rata-rata investasi rata-rata ya ini yang ini itu lebih besar dari nilai ARR atas dasar investasi awal. Jadi 12,7% itu lebih besar dari 4,24%. Jadi nanti kelayakan usaha kalau ARR yang atas dasar investasi rata-rata ini nilainya lebih besar dari investasi awal, maka usaha tersebut dikatakan layak dari aspek keuangan. Baiklah, itu tadi materi penilaian kelayakan bisnis dari aspek keuangan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.